Hai, selamat datang di video ini. Sebelum saya masuk dalam video ini, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elgiven dengan NIM H1A12036. Saya sekarang berkuliah di Universitas Jambi, Fakultas Hukum di program studi Ilmu Pemerintahan. Nah, di dalam presentasi video ini, presentasi video ini merupakan salah satu pengumpulan dan sekaligus penilaian dalam ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntabilitas. Nah, di sini saya akan mengambil tentang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Pematang Gajah, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kelompok. Namun di video ini akan dipresentasikan secara individual. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti dari video ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa alasan dari adanya video ini. Nah, untuk mengetahui kenapa video ini ada, kita harus mengetahui dulu akuntabilitas itu seperti apa. Nah, akuntabilitas itu seperti pertanggungjawaban atas segala yang telah kita perbuat. Jadi kita itu mempertanggungjawabkan dari kinerja yang telah kita lakukan selama kita melakukan aktivitas tersebut. Nah, kalau di dalam pemerintahan, berarti hal ini merupakan pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan kerja ataupun kebijakan-kebijakan ataupun bisa dilihat dari sisi keuangan yang perlu dipertanggungjawabkan. Mengingat pemerintah itu harus mempertanggungjawabkan semua seluruh aspek sehingga tidak terjadi sebuah kebohongan ataupun kebocoran yang terjadi yang bisa mengakibatkan fatal. Nah, di sini ini untuk dalam akuntabilitasnya kita masuk kepada akuntabilitas internal, di mana akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang di dalam tingkatan organisasi-organisasi. Jadi kita melihat pertanggungjawaban dari organisasi-organisasi yang dimana organisasi tersebut ada merupakan pemerintahan. Nah, selanjutnya, selain kita masuk dalam akuntabilitas internal, kita melihat di sini dalam kinerja aparatur pemerintah. Nah, dari hal di sini kita bisa melihat bahwa kinerja aparatur pemerintah itu perlu kita lihat dalam hal tersebut, bisakah mereka memberikan pelayanan baik atau enggak, atau bisa jadi kinerja mereka itu dipandang masyarakat itu baik atau buruk. Nah, jadi aparatur pemerintah itu harus bertanggung jawab atas segala kinerja yang dibuat ataupun yang diterima dari masyarakat tentang kinerja mereka. Dan itu tersebut kita melihatnya di dalam desa, di mana dalam desa itu merupakan unit terkecil di pemerintahan kita di Indonesia ini. Nah, desa ini kan merupakan pemerintahan paling kecil di dalam desa, jadi sehingga kita perlu mengetahui setiap pertanggungjawaban dari aparatur pemerintah atas kinerja ataupun kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, penelitian ini kami lakukan di Desa Pematang Gajah yang berada di Muaro Jambi. Nah, baiklah itu alasan dari video ini ada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam video inti dari presentasi video ini. Nah, kita akan masuk kepada awalan dari permasalahan yang ada ataupun bisa kita bilang pendahuluannya. Nah, pendahuluannya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Guna pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik, faktor manusia merupakan kunci utama dalam pelaksanaan manajemen, karena manusia adalah faktor yang menggerakkan, mengatur, dan mengelola unsur-unsur manajemen lainnya seperti keuangan, material, maupun metode kerja. Nah, kita bisa dilihat sini bahwa setiap penyelenggaraan dari pemerintahan desa ini itu merupakan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi di desa ini kewenangannya itu
harus ada mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya, sehingga desa bisa memakmurkan masyarakatnya dan masyarakat juga ingin memajukan desanya. Nah, terus dari kinerja pemerintahan itu kan pasti ada dari faktor manusia. Nah, jadi kita harus melihat bahwa di desa itu manusia yang ada di desa ataupun sumber daya manusia yang ada di desa itu perlu ditingkatkan sehingga desa itu dapat maju terus, tidak terjadi bahaya sama sekali dan indikasi kecurangan ataupun kebocoran sekalipun. Nah, di dalam faktor manusia ini seperti yang maksud yang tadi adalah itu seperti kayak sumber daya manusianya. Nah, yang seperti kita bisa bilang, sumber daya manusia itu sangat penting, perlu kita kembangkan. Dan tetapi peningkatan itu juga harus ada pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas itulah yang menyebabkan masuk ke dalam pembahasan masalah ini. Dan juga kita bisa lihat tadi pada akhir tadi ada unsur-unsur manajemen seperti keuangan, material maupun metode kerja. Nah, kita harus mengetahui dari semua manajemen itu semua itu termasuk ke dalam akuntabilitas. Karena akuntabilitas itu kan termasuk pertanggungjawaban. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan semua keuangan yang masuk dan keluar, material yang kita beli itu benar atau tidak, ataupun lebih atau kurang itu kita harus laporkan, dan metode kerja kita, di mana metode kerja kita itu apakah bagus atau tidak. Nah, itu perlu dilaporkan semua. Sehingga bila terjadi kekurangan ataupun eh, terjadi masalah dari hal tersebut, kita bisa dapat memperbaiki hal tersebut. Nah, setelah kita masuk ke dalam pendahuluan ini, lalu kita masuk ke dalam teori, di mana teorinya adalah teori akuntabilitas dan teori kinerja. Nah, teori dari kedua teori ini kami ambil dari eh, dua tokoh yang dipercayakan untuk menjelaskan tentang akuntabilitas dan kinerja. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui teori akuntabilitas dulu seperti apa. Nah, teori akuntabilitas yang pertama tokohnya adalah Syahruddin Rasul. Syahruddin Rasul mengatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Berarti dia melihat bahwa dia untuk memberikan jawaban dari seluruh otoritas yang ada di dalam organisasi untuk diberikan kepada masyarakat sekitar atau antar organisasi-organisasi. Jadi dia bisa melihat dalam eksternal maupun di dalam internal. Nah, selanjutnya ada G.B. Cartey. G.B. Cartey mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship, yaitu apa public management. Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik. Berarti kita bisa melihat di sini eh, GBKT mengatakan untuk eh, akuntabilitas ini melihat dalam manajemen publik, di mana manajemen publik yang terbaru itu adalah manajemen publik baru, di mana dia mengutamakan kepuasan masyarakat dan juga masyarakat itu lebih cepat ditanggapi dan direspon. Nah, jadi dia itu GBKT ini mencoba mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship ini. Jadi kita perlu tahu apa jawaban dari hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teori kinerja. Teori kinerja juga kami ambil dalam dua pendapat dari tokoh tentang teori kerja. Yang pertama adalah Mangkunegara. Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja mengacu pada kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, dari sini kita bisa dapat melihat bahwa kinerja itu dilihat dari
seluruh aspek kualitas dan kuantitasnya yang dipertanggungjawabkan dari atasan untuk kepada orang yang akan mengerjakan hal tersebut. Jadi kinerja ini tidak bisa sembarangan dari kualitas dan kuantitasnya dan harus diperlihatkan terlebih dahulu kualitas dan kuantitas dari apa yang telah dikerjakannya. Lalu ada Sedar Damayanti. Sedar Damayanti ini menyatakan bahwa indikator kinerja adalah sesuatu yang akan dihitung, diukur, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi atau mengamati tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelesaian definisi. Berarti di sini kita melihat kinerja itu harus diukur, dihitung, dan digunakan sebagai evaluasi atau hasil akhir dari setiap kerjaan yang kita buat. Nah, itu bisa kita lihat dari fungsinya, penyelesaiannya, pelaksanaan yang telah dilakukannya, dan perencanaan yang telah direncanakannya. Jadi, Damayanti ini lebih mengarahkan kepada hasil hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, lalu kita masuk kepada hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan, di mana hasil dan pembahasan ini kami lakukan di Desa Pematang Gajah. Nah, akuntabilitas yang kami hasilkan itu dari melihat dari akuntabilitas kinerja, indikator pengukur kinerja, dan langkah peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Desa Pematang Gajah. Nah, dari hasil dan pembahasannya dapat dilihat bahwa kita melihat dari akuntabilitas kinerjanya, di mana pengertian dari akuntabilitas kinerja ini adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur ataupun terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja institusi pemerintah yang disusun secara periodik. Berarti di sini kita melihat kewajiban dari pemerintah desa tersebut untuk mempertanggungjawabkan seluruh program-programnya, baik itu sudah berhasil ataupun gagal. Nah, dan itu ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintahan yang harus disusun secara periodik. Nah, hasil penelitian yang kami dapat dalam akuntabilitas kinerja adalah Desa Pematang Gajah melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dari setiap aparaturnya. Nah, hal ini dapat dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintah di desa tersebut, bahwa seluruh aparatur atau pegawai yang ada di desa tersebut kinerjanya sudah baik sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, di desa Pematang Gajah ini, aparatur yang melaksanakan kinerja mereka itu ditetapkan dengan sesuai set goals mereka atau ketetapan tujuan target yang diperlukan. Nah, dengan hal tersebut jadi mengindikasikan bahwa aparatur desa tersebut terus bekerja sesuai dengan set goals-nya dan targetnya itu eh, sekarang itu sudah sangat berhasil dan dilihat dari laporan kinerjanya itu semua aparat kinerjanya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada indikator pengukuran kinerja. Nah, indikator pengukuran kinerja itu kita dapat melihat dari produktivitas kerja yang memiliki ukuran pokok, diantaranya dari sikap pegawainya, kemampuan dari kerja pegawainya, dan semangat kerja dari pegawainya. Lalu kita melihat dari kualitas layanan yang dapat dilihat dari tingkat kesalahannya, kerusakan yang telah dibuatnya, dan kecermatan ataupun ketelitian dalam melaksanakan dari tugas-tugas yang telah dimintakan ataupun disuruh. Nah, lalu ada responsivitas, di mana dari responsivitas ini kemampuan dari aparat tersebut untuk menggali kebutuhan-kebutuhan dari setiap masyarakat yang ada di desa, menyusun agenda-agenda, dan prioritaskan pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Lalu ada responsibilitas di mana pelaksanaan kegiatannya itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar yang atau sesuai dengan kebijakan dari organisasi atau dalam hal ini pemerintah desa tersebut, dan juga yang terakhir yang tak lain dan tak bukan adalah akuntabilitas.
di mana akuntabilitas ini menunjukkan dari seberapa besarnya kebijakan dan kegiatan ataupun program-program dari organisasi atau dalam hal ini pemerintah desa itu konsisten dengan kehendak masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, dari indikator ini, hasil penelitiannya kita dapat ambil dari tiga dari indikator tersebut, di mana indikator itu produktivitas kerja, kualitas layanan, dan akuntabilitasnya. Ataupun, maaf, tadi kualitas layanannya. Nah, dari hasil penelitiannya, di dalam produktivitas kerja, pemerintah desa Pematang Gajah ini memberikan reward ataupun hadiah ketika selesai menjalankan sebuah program dan kegiatan desa, sehingga produktivitas kerja aparatur itu meningkat. Nah, jadi setiap kegiatan ataupun program yang dilakukan aparatur desa di Desa Pematang Gajah itu, setelah dia berhasil melakukannya dan dilaporkan secara baik dan struktur, maka kepala desanya ataupun perwakilan dari kepala desanya memberikan sebuah hadiah, di mana hadiah ini tidak sampai kepada gratifikasi. Biasanya eh, hal tersebut dilakukan dengan secara resmi, tidak dari hal yang berlainan untuk dalam memberikan hadiah. Lalu kita masuk ke dalam indikator kedua yaitu kualitas layanan. Nah, kualitas layanan di Pematang Gajah ini itu sudah sangat baik, di mana kualitas layanannya itu cepat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat desa dan dia itu langsung memberikan respon dari apa yang telah masalah-masalah dari masyarakat tersebut. Jadi masyarakat itu datang ke kantor kepala desanya, langsung memberikan masalah-masalah apa yang terjadi di sekitar desa tersebut dan langsung merespon apa yang terjadi di dalam tersebut. Jadi dia ini sangat bagus sekali dalam melihat jeli dalam melihat kebutuhan dari masyarakat desa Pematang Gajah. Lalu ada responsivitas, di mana indikator dari responsivitas ini melihat dalam para aparatur desa Pematang Gajah ini sangat cepat merespons setiap permasalahan yang ada di desa dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, kualitas layanan itu berbanding lurus dengan responsivitas. Jadi sesuai yang telah saya bilang tadi, aparatur pemerintah desa ini cepat menanggapi setiap masalah-masalah yang ada di Pematang Gajah dan setiap masalah tersebut langsung diberikan eh, solusi ataupun kebijakan baru ataupun program baru yang dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari pemerintah desa Pematang Gajah ini. Nah, dari hal tersebut kita melihat beberapa indikator itu sudah bagus. Nah, dari hal tersebut kita juga pasti perlulah dari hal tersebut ada peningkatan dari setiap hal tersebut. Memang sudah bagus itu bagus, tetapi dengan peningkatan itu dari yang bagus itu semakin bagus dan menjadi hal yang baik untuk dalam desa Pematang Gajah. Nah, langkah peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa Pematang Gajah. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil yang itu adalah eh, dengan melakukan pelatihan ataupun aparat itu melakukan pelatihan dari setiap-setiap yang diperlukan. Hal ini perlu dilakukan karena dengan melakukan pelatihan, diharapkan aparat desa Pematang Gajah ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga desa Pematang Gajah dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, penelitian ini diberikan langsung oleh dari aparat kepala desanya, dari petinggi kepala desanya. Dia mengatakan bahwa pelatihan itu sangat diperlukan di eh, aparat desa Pematang Gajah ini. Karena kalau dengan ada pelatihan itu, dia ingin layanan aparat desa itu lebih baik lagi sehingga masyarakat desa Pematang Gajah ini merasa yakin bahwa sumber daya manusia yang ada di desa Pematang Gajah ini sudah sangat bagus untuk memberikan sebuah program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dari pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, dari semua hal tersebut, maka eh, kita akhiri dengan
kesimpulan, di mana kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah kinerja yang terjadi di Desa Pematang Gajah sendiri sudah akuntabel dengan setiap aparaturnya bisa dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan keberhasilan ini berarti dapat dilihat bahwa setiap program-program yang sudah dijalankan di desa tersebut berjalan cukup baik dikarenakan faktor kinerjanya juga. Nah, kinerja pegawai yang berada di desa Pematang Gajah ini juga sigap dan mampu memberikan yang terbaik di dalam hasil pekerjaan sendiri. Hingga melalui faktor kinerjanya yang bagus ini, maka akan mendapatkan sebuah reward dikarenakan sudah menjalankan program kerja desa yang cukup bagus. Nah, kesimpulan ini kami ambil mengingat bahwa desa Pematang Gajah ini sudah mulai mengarah maju, mengingat desa ini berbatasan langsung dengan Kota Jambi, sehingga diharapkan desa Pematang Gajah ini dapat lebih maju lagi dan bisa menjadi desa yang baik di Muara Jambi. Nah, saran yang saya bisa berikan bahwa di dalam presentasi video ini adalah desa Pematang Gajah ini sudah memberikan hal yang terbaik. Nah, dengan adanya pelatihan dan ditambah kegiatan-kegiatan yang bersifat dari pemerintahan desa Pematang Gajah ini dapat menambah lebih baik lagi. Nah, namun tentu adanya salah satunya adalah kunjungan kerja kepada desa-desa percontohan yang sudah mencapai level sangat baik dalam hal akuntabilitasnya, sehingga desa Pematang Gajah dari aparaturnya itu bisa mendapatkan ilmu dari percontohan dari desa tersebut. Nah, baiklah, itu adalah hasil akhir dari video ini. Saya harap video ini dapat menjadi sebuah edukasi kepada yang menonton dalam video ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.